Bab 61, apakah kamu sudah menikah? Untuk sementara waktu, aku berharap Xin memberikan penjelasan yang kacau, beberapa tidak masuk akal. Namun, seiring dengan kata-katanya, Jiang Bai juga mendapatkan pemahaman umum tentang mentalitasnya. Dalam kata-katanya, meskipun dia memiliki ide seperti itu, dia tidak melaksanakannya. Sebenarnya, jika aku tidak bertemu Huang San, aku tidak akan melakukannya sama sekali. Aku masih akan memanjat dengan keras dengan tanganku sendiri di masa depan, tetapi hasilnya mungkin ibunya meninggal dan dia kesepian. Tidak ada ketergantungan. Huang San menemukannya. Dalam semua jenis tekanan dan pergulatan ideologis, perasaannya mengalahkan akal sehat, dan kemudian dia setuju, dan kemudian bertemu Jiang Bai, dan apa yang terjadi sekarang. Dia adalah orang yang konservatif, takut Jiang Bai tidak akan bertemu satu sama lain setelah satu malam, jadi suasana hatinya cukup rumit, dan menurutnya, Jiang Bai bahkan ingin mendukungnya, setidaknya dia masih menginginkannya. Ini adalah pikiran kuno, dan Zhu Xinxin, yang memiliki mentalitas serius sejak awal, secara alami adalah hal yang baik, jadi dia baru saja mengatakan hal yang sama, tetapi itu tidak komprehensif, dan itu membuat orang salah paham. Jelaskan dengan cepat. Oke, apapun alasannya, jangan katakan itu, aku tidak akan keberatan. Menyentuh kepala gadis di depannya, Jiang Bai berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu kamu akan menginginkanku. Zhu Xinxin menderita. Ini sudah pasti. Kamu akan menjadi kekasih kecilku di masa depan. Jiang Bai tersenyum dan menjawab. Untuk gadis di depannya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa mengikutinya. Hanya saja Jiang Bai benar-benar tidak begitu mengerti. Pendidikan macam apa yang dimiliki gadis ini saat tumbuh dewasa. Usia berapa yang dimilikinya, dan mentalitas seperti ini. Dia pikir dia hidup dalam hukum kuno yang kejam. Bahkan di zaman kuno, ada kekacauan Tang yang kotor, apalagi masyarakat materialistis sekarang. Terlebih lagi, kedua orang itu masih tidak ada hubungannya, jadi menggunakan ini. Boleh aku bertanya? Zhu Xinxin mengangguk dengan cerdik, tampak sangat patuh, mendapat persetujuan Jiang Bai, berinisiatif untuk tersipu dan mencium Jiang Bai, lalu bersandar di lengan Jiang Bai. Setelah beberapa lama, tiba-tiba mendongak dan melirik Jiang Bai, bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanya saja, apakah kamu sudah menikah? Zhu Xinxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tiba-tiba aku merasa memiliki pertanyaan ini, sepertinya aku tidak menanyakan identitas ini pada diriku sendiri. Di TV, banyak anak kecil yang menanyakan pertanyaan ini, pria itu akan marah, bahkan jika tidak, dia akan sangat tidak senang. Setelah selesai, aku berharap akan ada penyesalan. Tidakkah kamu? Namaku Jiang Bai. Kamu tahu, kamu adalah saudara laki-laki, atau kamu dapat melakukannya secara langsung. Kamu sangat bahagia. Aku belum menikah. Jiang Bai menjawab dengan senyuman, belum lagi menikah, bahkan bukan pacar yang serius. Telepon, baguslah. Aku tidak perlu takut. Zhu Xinxin mendengarkan ini, seolah-olah dia adalah seorang pencuri. Dia merasa lega dan merasakan sisa hidupnya. Dalam berita TV, tahun ini, bukan hal yang aneh bagi seorang istri sejati untuk menyiksa Xiao San dengan gila-gilaan. Meskipun dia memutuskan untuk mengikuti Jiang Bai, itu adalah seorang gadis muda berambut kuning. Tidak takut itu palsu. Jiang Bai tidak menikah untuk membuatnya merasa sangat damai. Adapun pacarnya, dia tidak bertanya, mungkin dalam kepalanya yang kuno, meskipun dia telah memposisikan dirinya sebagai seorang kekasih, dia selalu merasa bahwa pacarnya tidak dapat menemukan dirinya sendiri karena pihak lain tidak begitu cerdas dan lugas. Lagi pula, sekarang bukan tentang cinta bebas. Pranikah, tidak ada yang bisa mengaturnya. Pikirkan tentang apa yang kamu lakukan. Jiang Bai menanggapi dengan senyuman, lalu berbaring dan memeluk Zhu Xinxin. Merasakan tubuh panas pihak lain dan kulitnya yang halus, Jiang Bai memiliki beberapa reaksi. Baiklah, saudara, aku bisa. Aku merasakan reaksi Jiang Bai, dan aku berharap Xinxin gemetar, tanpa sadar mengecilkan kepalanya, dan kemudian berbisik wajahnya memerah. Aku malu ketika mengatakan ini, tetapi masih ada sesuatu yang kuat dan pasti di mataku. Baiklah, tetapi kamu masih terlalu muda. Hal-hal seperti ini akan dikatakan nanti, tidurlah sekarang. Jiang Bai tersenyum dan menepuk kepala yang lain, saling berpelukan dan berkata sambil tersenyum. Terkadang tubuh terlalu baik, terlalu banyak reaksi bukanlah hal yang terlalu baik.
Setelah beberapa saat, aku berharap Xin Xin melihat Jiang Bai tidak tertidur, dan memutar tubuhnya yang hijau untuk bersandar pada Jiang Bai. Jiang Bai tidak menolak, tetapi dia masih tidak bergerak, menahan rasa tidak nyaman, dan akhirnya memaksanya untuk mengenakan pakaiannya di mata pihak lain yang tidak mau. Kemudian kedua orang itu bersandar dan tidur perlahan. Pada hari kedua, matahari bersinar ke dalam rumah, dan aku berharap Xin Xin masih tidur dan membiarkan Jiang Bai merasa sedikit malu. Gadis kecil yang cantik itu datang ke sisinya, dan dia bisa bersikap acuh tak acuh, sehingga dia harus mengagumi kekuatannya sendiri, mengingatkannya pada kisah binatang buas dan binatang buas. Ini adalah sebuah cerita, dan dia takut menjadi juru bicara bagi binatang itu. Bangun dan mandi, tutupi selimut, pesan sarapan, dan tulis catatan untuk pergi. Jiang Bai masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, seperti fakta bahwa kru harus mengucapkan selamat tinggal, dan hal-hal lainnya harus dilakukan untuk saat ini. Butuh waktu. Sibuk selama 1 pagi, Jiang Bai mampu menangani masalah itu dengan bersih. Ketika dia kembali ke kamar, dia menemukan bahwa Xiao Taotu telah pergi. Dia tidak lupa meninggalkan Jiang Bai dengan alamat dan nomor telepon, dan juga menjelaskan ke meja depan. Bukannya dia tidak ingin menunggu Jiang Bai. Sekolah benar-benar dalam keadaan darurat, jadi dia tidak bisa langsung kembali ke Tiandu di pagi hari. Tidak ada keraguan tentang Jiang Bai. Karena ada sesuatu, wajar saja untuk segera kembali. Meskipun dia juga mengerti bahwa pihak lain tampaknya sengaja tidak ingin pergi, tetapi saat ini, sulit untuk terus tinggal di sini. Jadi pihak lain pergi, Jiang Bai sebenarnya merasa lega. Sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Jiang Bai tidak dapat menjamin bahwa dia dapat mencegahnya melewati batas. Setelah menelepon, pihak lain tidak mengangkatnya. Setelah beberapa saat, saya membalas pesan teks, apakah itu saudaraku? Saya akan pergi ke kelas, saya akan memulai ujian besok. Apakah saya akan menghubungi Anda setelah saya menyelesaikan ujian? Baik. Jiang Bai tersenyum dan membalas yang ini. Kemudian saya kembali ke kru dan terus menyelesaikan beberapa pekerjaan finishing. Kemudian saya kembali ke Tiandu dan bergegas dari Tiandu ke Binhai. Tentu saja, sebelum pergi, saya tidak lupa menyapa Ye Qingcheng. Ye Qingcheng sangat enggan kepada Jiang Bai, tetapi setelah Jiang Bai berjanji untuk segera kembali, tidak ada keterikatan. Kembali ke Tiandu, keesokan harinya saya mengambil informasi yang dikirim oleh Wang Bao. Jiang Bai pergi sendirian di jalan dan langsung menuju pelabuhan utara. Jiang Bai sedang menaiki kereta api. Pada saat yang sama ketika kereta api berguncang di sepanjang jalan, Jiang Bai dengan hati-hati memperhatikan informasi tentang Wu Tianxi yang dikirim oleh Wang Bao. Saya harus mengatakan bahwa Wu Tianxi benar-benar orang yang luar biasa. Selangkah demi selangkah ke level saat ini, bernilai 100 miliar, tersembunyi di pasar tidak diketahui, itu tidak sesederhana itu. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa meskipun ayahnya berada di posisi tinggi, tetapi dia telah selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki hubungan di rumah. Bahkan menurut informasi, ayahnya yang telah pensiun memiliki hubungan yang sangat tidak terkoordinasi dengannya, dan dia akan diberi kalajengking dari waktu ke waktu. Inilah sebabnya mengapa dia dan Li Qingdi telah bertarung begitu lama, dan mereka tertinggal bab 62, orang biasa tidak mungkin punya nyali seperti itu. Setelah mengamatinya sebentar, Jiang Bai berdiri dan bergerak di dalam kotak tempat tidur kereta untuk beradaptasi dengan kekuatan barunya. Sebelum naik bus, dia telah memilih untuk mengubah semua poin prestise menjadi 8 guru besar, dan kekuatannya langsung masuk ke jajaran guru besar, telah menjadi salah satu dari 4 orang teratas di negara ini. Kekuatan lonjakan itu belum sepenuhnya menguasai Jiang Bai selama 2 hari. Meskipun sistem membantu, Jiang Bai menguasai semua kekuatan dan pengalaman dalam sekejap, tetapi adaptasi fisik masih membutuhkan proses yang singkat, jadi Jiang Bai dari waktu ke waktu keduanya akan bergerak dan beradaptasi dengan tubuh. Tentu saja, untuk ini, dia juga harus membeli 4 tiket untuk 1 orang, menempati kabin tidur dan meremas sebagian dari kapasitas kereta yang sudah ketat. Panggilan, acaranya benar-benar nyaman. Setelah kegiatan itu, Jiang Bai mengeluarkan udara putih dan senyum puas di wajahnya. Kekuatan yang meroket telah membuatnya lebih percaya diri, dan kekhawatirannya tentang perjalanan ke laut ini bahkan berkurang. Tanpa disadari, 1 hari berlalu. Di pagi hari berikutnya, bersamaan dengan deru kereta api, Jiang Bai secara resmi melangkah ke kota tepi laut Binhai, pelabuhan raksasa utara.
keluar dari mobil, melewati kerumunan, menabrak mobil dan langsung menuju hotel. Hotel itu dipesan oleh Wang Bao, yang dikelilingi oleh Wu Tianxi. Itu diikuti oleh Wu Tianxi selama bertahun-tahun. Faktanya, Zhao Wuji diatur di Wu Tianxi. Banyak materi Jiang Bai disediakan oleh orang ini. Awalnya, Wang Bao berpikir bahwa dia tidak akan menggunakannya di masa depan. Dia tidak berharap untuk menggunakannya sekarang, hanya untuk membantu Jiang Bai. Selain itu, Wang Bao juga dengan jelas memberitahu Jiang Bai bahwa setelah orang ini membantu Jiang Bai, dia takut dia tidak bisa lagi tinggal di Wu Tianxi. Dia akan mengambil sejumlah uang dan melakukan operasi plastik. Sejak saat itu di kota Jiangnan tertentu atau itu adalah kehidupan asing. Dalam hal ini, Jiang Bai memiliki beberapa emosi, tetapi dia mengerti bahwa selalu ada hal yang harus dikorbankan. Tuan Jiang, saya Sun Gui, orang yang diceritakan Leopard kepada Anda. Di pagi hari, ketika Jiang Bai selesai mandi dan hendak berbaring dan beristirahat sejenak, telepon di kamar tiba-tiba berbunyi, dan terdengar suara pelan. Anda datang. Sebelum datang, Jiang Bai berkata bahwa dia ingin bertemu satu sama lain, dan pihak lain setuju, dan tidak menyangka akan menelepon saat ini. Baiklah, saya ada di kafe di seberang hotel, bisakah Anda datang? Anda punya banyak orang di sana, saya tidak nyaman. Suara Sun Gui ragu-ragu, dan suaranya masih pelan. Baiklah, tunggu sebentar. Jiang Bai setuju, menutup telepon, dan keluar sambil membawa baju ganti. Aku segera melihat kafe di seberang hotel, masuk sambil tersenyum, dan melihat seorang pria berbaju kemeja dan celana panjang hitam duduk di sudut kafe, melambaikan tangan pada dirinya sendiri. Awalnya kupikir pihak lain akan seperti orang yang menyamar dalam film, berjas hitam, bertopi hitam, seluruh tubuhnya tersembunyi di balik pakaian, tetapi ternyata tebakan. Jiang Bai salah. Belum lagi cuaca di bulan Juni dan Juli, cuaca sudah panas, jadi agak sipit saat mantel dikenakan di badan. Sun Gui, yang ada di depannya, sungguh tidak cocok untuk memainkan peran seperti itu. Sun Gui, yang berusia 30 tahun dan berkacamata, terlihat agak kurus, dan gayanya tidak setengah matang. Sekilas, dia mengira dia adalah seorang profesor universitas. Bagaimana dia bisa setengah menyamar? Temperamen, Sun Gui, duduk, Jiang Bai bertanya sambil tersenyum. Ya, Tuan Jiang baik-baik saja, urusan Anda, Leopard telah memberitahu saya bahwa dia telah mengatakannya kepada bea cukai di sana. Anda dapat mengatur untuk mengambil barang kapan saja. Saya tidak tahu apakah saya akan pergi melalui darat atau laut. Sun Gui mengangguk dan menyapa Jiang Bai, lalu bertanya. Apa bedanya? Jiang Bai menatap Sun Gui, yang terkejut, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Perbedaannya besar, kamu bisa langsung pergi saat naik laut. Karena macan tutul itu mengaku ke bea cukai, kamu hanya perlu bergerak cukup cepat. Aku akan mengatur agar barang-barang dimuat ulang malam ini. Aku akan segera pergi. Wu Tianxi bahkan lebih kuat. Tidak ada cara untuk membawamu. Kamu bisa mengambil tanah, yang dekat dengan beberapa provinsi, situs Tuan Wu. Barang-barang dalam jumlah besar, komponen elektronik, peralatan elektronik, dan mobil impor, untuk diangkut, jelas tidak akan selesai dalam 1 atau 2 hari. 2.000 mobil tidak dapat ditarik. Hal-hal ini, sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa bergerak. Sun Gui berkata sambil mengerutkan kening. Terus terang, dia tidak mau melihat Jiang Bai, karena dia merasa bahwa hal ini hampir mustahil untuk diselesaikan. Yang diinginkan Jiang Bai bukanlah 1 atau 2 objek. Itu akan menjadi mata yang ceroboh. Ada terlalu banyak hal, dan itu bukan 1 atau 2 hari. Tujuannya terlalu besar. Benarkah Wu Tianxi adalah orang buta? Hanya saja hal ini diakui oleh Leopard, dan dia tidak dapat melakukannya, bahkan jika itu rusak. Jika Anda mengambil laut, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Sun Gui mengatakan bahwa laut itu sederhana, tetapi Jiang Bai tahu bahwa sama sekali tidak ada hal yang semudah itu. Jika tidak, Wang Bao akan mengatakannya sebelumnya. Sungguh, butuh banyak persetujuan ulang untuk pergi ke laut. Prosedurnya rumit dan tidak berbicara. Bolak-balik, keluar dan masuk, itu hanya masalah besar. Sulit untuk mendapatkan uang dari pengiriman ini. Belum lagi waktu yang lama, mudah bagi Wu Tianxi untuk mengetahui bahwa bahkan jika dia tidak dapat mengetahuinya, barang-barang itu masih harus berlabuh. Insiden ini telah mengamuk,
dan banyak orang sekarang tahu bahwa bahkan jika mereka meninggalkan pantai dan pergi ke darat di tempat lain, mereka tidak akan diizinkan untuk menatap orang lain, sehingga laut tidak akan melampaui daratan. Sun Gui tersenyum dan memberikan tanggapan kering. Apa maksudmu? Hal ini membuatku sibuk. Pulang ke laut selama 2 hari untuk pulang. Alis Jiang Bai Mei terangkat, dan beberapa tidak senang. Sun Gui berkata bahwa itu bukan artinya ini, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada drama. Dengan senyum pahit, Sun Gui tidak berbicara, tetapi artinya sudah jelas, dan dia berpikir begitu. Dengan cara ini, kamu dapat membantuku dan mengatur agar aku bertemu dengan Wu Tianxi. Hal ini tidak perlu dicampur denganmu. Aku akan menanganinya sendiri. Jiang Bai mengerutkan kening dan berkata demikian. Sekarang tampaknya bahkan jika Anda menyapa bea cukai, orang-orang dapat melepaskan barang-barang, sejumlah besar barang, mereka tidak dapat bergerak. Jadi satu-satunya solusi sekarang adalah menemui Wu Tianxi. Biarkan saja dia mengangguk, maka semuanya akan diselesaikan secara alami. Anda ingin bertemu Tuan Wu? Sun Guizhen melihatnya, sedikit aneh, tidak dapat menahan diri untuk tidak secara tidak sadar melihat ke atas dan ke bawah banyak Jiang Bai. Dia pernah mendengar nama Jiang Bai sebelumnya. Dia mendengar bahwa itu adalah orang yang ganas yang baru muncul. Itu sangat kuat. Itu hanya legenda bagi Jiang Bai. Seperti kebanyakan orang, dia hanya mencibir. Ada begitu banyak orang kuat di dunia yang dikabarkan akan digosipkan. Beberapa orang yang belum pernah melihat pasar membual tentang hal itu. Jadi saya tidak terlalu peduli. Sekarang Jiang Bai tiba-tiba mengusulkan untuk menemui Wu Tianxi, sehingga dia harus menghadapi Jiang Bai. Rata-rata orang benar-benar tidak memiliki nyali ini. Bab 63, menyeberangi Jiang Long. Ya, biarkan aku menemui Wu Tianxi, aku akan bicara dengannya sendiri. Jiang Bai mengerutkan kening, berkata lagi. Bagi Sun Gui, dia agak tidak puas. Mungkin pihak lain setia kepada Wang Bao dan Zhao Wuji. Namun, orang ini takut menyusut dan menantikan masa depan. Ini bukan acara besar, masalah ini tidak dapat bekerja sama dengannya. Biarkan dia mencocokkan jembatan dan biarkan dirinya menemui Wu Tianxi. Mengenai hal-hal lain, dia tidak perlu menghadapinya. Orang-orang seperti itu tidak dapat mengandalkannya. Pada saat yang sama, Jiang Bai tiba-tiba menyadari mengapa Sun Gui adalah orang Zhao Wuji, tetapi dia dikirim ke sini. Orang seperti ini hanya dapat melakukan pekerjaan yang bagus, dan dia tidak dapat melakukan hal-hal lain. Ini, di sisi lain, mencerminkan fakta bahwa Wang Baoying tidak berdaya di Wu Tianxi, dan tidak banyak orang yang tersedia. Saya di Wu Tianxi, saya tidak dapat menghitung orang-orang besar, hanya tindak lanjut kecil, untuk membantunya menangani beberapa masalah keuangan. Ia diatur di Departemen Keuangan Grup Tianqi, sebagai manajer departemen, tidak banyak menemuinya pada hari kerja, tetapi sudah lama tidak mengikuti, tetapi itu hal yang baik. Saya sekarang berhubungan dengannya, dan saya katakan bahwa Anda adalah teman selatan saya yang memintanya dan ingin bertemu dengannya. Wu Tianxi adalah orang besar. Jika Anda melihat atau tidak, maka saya tidak dapat menjaminnya. Petik 2. Ragu-ragu, Sun Gui berkata. Dibandingkan dengan bantuan Sungai Putih, ini tidak diragukan lagi merupakan cara yang paling aman, jadi dia hanya berpikir sejenak dan setuju. Setelah itu, saya menelepon sekretaris Wu Tianxi. Setelah beberapa saat, teknik rahasia Wu Tianxi menerima panggilan, Sun Gui, apakah ada sesuatu? Dapat didengar bahwa pihak lain juga merupakan kenalan Sun Gui, dan sopan untuk berbicara. Sekretaris Zhang, begini masalahnya. Selatan datang, untuk barang-barang Gusu Huangshan. Dia datang melalui mantan teman sekelasku dan ingin bertemu Tuan Wu. Setelah ragu sejenak, Sun Gui berkata, Tuan Wu adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh kucing dan anjing. Sun Gui, apakah Anda kepala di dalam air? Apakah Anda berani merekomendasikan Tuan Wu? Hal ini tidak saya katakan, jangan sebutkan, atau Anda tidak dapat melakukannya. Masalah Anda. Setelah mendengarkan ini, saya langsung berkata dengan kesal, dan kemudian tenang dan menanggapi dengan hati-hati. Bagi Sun Gui, pendekatan perdagangan yang gegabah ini tampaknya cukup tidak memuaskan, mengatakan bahwa ia langsung menutup telepon. Lihat, posisi Anda di sini benar-benar tidak tinggi. Jiang Bai berkata sambil tersenyum. Informasi Wang Bao sendiri sangat komprehensif. Situasi Wu Tianxi cukup terperinci. Dia pikir itu milik Sun Gui. Sekarang tampaknya itu bukan kelebihan Sun.
Saya khawatir masih ada tumpukan, tetapi tumpukan gelap itu terlalu penting. Atau tidak nyaman, jadi Wang Bao tidak memberitahu dirinya sendiri. Setelah menelepon sebentar, Jiang Bai sangat menyadari status Sun Gui, dan wajah Sun Gui memerah, tetapi dia tidak punya pilihan. Aku akan meneleponnya. Panggilan telepon yang menguasai Sun Gui, Jiang Bai memutar nomor telepon di mata Sun Gui yang aneh. Sun Gui, apa yang kamu lakukan? Masih bermain. Suara pihak lain terdengar tidak sabar. Namaku Jiang Bai, teman Zhao Wouqi. Huang Tianquan yang mengundangku untuk datang. Aku ingin bertemu Wu Tianxi. Kamu mengatakan kepadanya bahwa dia akan menemuiku atau aku akan mencarinya. Setelah itu, Jiang Bai langsung menutup telepon dan kemudian kembali ke hotel. Dia percaya bahwa Wu Tianxi pasti akan bertemu dengannya. Faktanya, seperti yang dipikirkan Jiang Bai, telepon itu sangat marah sehingga Sun Gui tidak jelas. Setelah menerima panggilan telepon dari Jiang Bai, dia berbalik dan pergi, dan langsung pergi ke kantor Wu Tianxi. Huang Tianquan hanyalah tempat di mana dia menjadi orang yang kuat. Dia masih menjadi masalah pribadi di Gusu. Apa yang bisa dia hitung di mata Tuan Wu? Orang-orang setingkat ini, apalagi Tuan Wu, tidak ada di matanya. Di utara Sungai Kuning ini, di selatan Kaisar, berapa banyak pahlawan, dia tidak ada di hatinya, tetapi orang lain itu datang untuk melaporkan diri sendiri, biarkan dia harus diperlakukan dengan hati-hati. Belum lagi Jiang Bai, orang ini adalah orang baru yang legendaris. Beban dari 5 kata, teman-teman Zhao Wuji, bukanlah sekretaris kecil yang bisa dia angkat. Reputasi Tiandu Zhaoye tidak palsu. Bahkan Tuan Wu makan di bawah tangan Zhao. Sebelumnya, dia bertarung dengan baik dengan Tuan Wu, dan bahkan dengan samar menekan Li Qingdi, yang berada di ibu kota kekaisaran, tetapi bagaimana dengan itu? 3 tahun lalu, bukankah itu wajah campur aduk di langit? Bahkan jika dia jelas bahwa Zhao Wuji dalam kesehatan yang buruk, dia mungkin berteriak kapan saja. Energinya jauh lebih buruk dari sebelumnya. Banyak hal yang tidak berdaya. Selama Zhao masih hidup, itu adalah gunung. Tidak ada yang berani mengabaikan teman-temannya. Yang lebih penting, ancaman samar terakhir Jiang Bai membuat Zhang yang merasa bahwa ia harus segera memberitahu Wu Tianxi. Hei, lantai atas gedung perkantoran paling mewah di Binhai, pintu kantor Presiden Grup Tianqi, diketuk terbuka dalam semenit, dan Zhang yang melangkah masuk. Apa, ada sesuatu? Bukankah kau baru saja memberitahuku bahwa aku harus istirahat? Zhang yang baru saja masuk, suara magnetik akan berdering, di belakang kursi bos hitam lebar, kembali ke publik, menghadap ke seluruh laut, melihat ke laut yang tak berujung. Begitulah masalahnya, aku baru saja menerima telepon. Itu adalah orang dari selatan. Aku ingin bertemu denganmu. Aku mengaku sebagai teman Zhao Wouqi, Jiang Bai, dan berkata. Apa lagi yang harus kukatakan? Saya juga mengatakan bahwa dia datang untuk mengambil barang-barang milik Gusu Huang Tianquan. Jika Anda tidak melihatnya, dia akan datang sendiri kepada Anda. Zhang yang ragu-ragu sejenak dan mengucapkan kata-kata Jiang Bai hampir utuh. Hei, nada bicaranya besar, sepertinya Jiang Bai ini sangat percaya diri, lihat, kenapa tidak? Kamu mengatakan kepadanya bahwa pada malam hari aku memintanya untuk makan di lantai atas Hotel Binhai. Aku ingin melihat, dalam legenda ini, Zhao Jianglong, yang dianggap sebagai tamu oleh Zhao Wuji, seberapa kuatnya dia. Seorang diri datang ke Binhai, dan berani sendirian denganku. Wu Tianxi, selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihat orang gila seperti itu. Suara konyol Wu Tianxi terdengar dari awal hingga akhir. Sekretaris di sini buru-buru mengangguk dan kemudian pensiun. Beberapa menit kemudian, Zhang yang menghubungi Jiang Bai melalui Sun Gui dan menanyakan kediaman Jiang Bai. Kemudian dia menyampaikan kata-kata Wu Tianxi dan berkata bahwa dia akan mengirim orang untuk menjemput Jiang Bai di malam hari. Dari awal hingga akhir, aku tidak meminta Jiang Bai untuk setuju. Mungkin menurutnya sejak dia datang ke Binhai, Jiang Bai berjanji untuk tidak setuju, tetapi itu tidak penting lagi. Di malam hari, telepon Jiang Bai berdering lagi, dan itu adalah sopir yang dikirim oleh Sang Yang. Jiang Bai tidak samar-samar, langsung turun ke bawah dan melaju ke Hotel Binhai. Setengah jam kemudian, Jiang Bai tiba di tempat tujuan dan berada di lantai atas di bawah arahan pengemudi. Halo, Tuan Jiang, Tuan Wu sudah menunggu di dalam, silakan ikut saya. Begitu saya naik ke atas,
seorang pemuda tampan datang dan mengulurkan tangan serta berjabat tangan dengan Jiang Bai. Kemudian dia mengabaikan Jiang Bai dan membuka pintu kotak lurus ke depan. Dalam hal ini, Jiang Bai mengangkat bahu dan tidak peduli bab 64 kerabat taktis. Dengan langkah kaki Zhang Yang, Jiang Bai memasuki rumah. Ketika dia memasuki pintu, dia melihat ada lebih dari selusin orang berdiri di kotak tengah, tetapi hanya satu yang duduk. Di tengah, seorang pria parubaya berusia 37 atau 8 tahun duduk di sana dan memejamkan mata. Orang ini terlihat biasa dan tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Tepat pada saat Jiang Bai masuk, dia tiba-tiba membuka matanya dan memancarkan secercah cahaya. Berkedip, momentumnya tiba-tiba berubah. Dia tidak tampak seperti orang yang bocor di pegunungan. Dia segera merasa menonjol dari kerumunan. Dia duduk di sana tanpa mendengkur. Dia telah membandingkan semua orang, seolah-olah bulan di langit itu cemerlang. Jiang Bai. Ketika Jiang Bai melihat Wu Tianxi juga memperhatikan Jiang Bai, dan mulutnya menunjukkan senyum. Ini aku. Jiang Bai mengangkat bahu dan merentangkan tangannya, berkata tidak. Said, datang, menarik kursi di seberang Wu Tianxi, jadi duduk dengan sangat arogan, sama sekali mengabaikan belasan mata pembunuh di ruangan itu. Oh, anak muda yang baik, sejujurnya, aku belum pernah melihat orang muda sepertimu selama bertahun-tahun. Jarang melihatku bahkan jika aku tidak takut. Berbeda dari orang biasa hanya dengan keberanian ini. Tidak heran Zhao Wuqi kamu diperlakukan sebagai tamu. Dengan lambaian tangan untuk menghentikan sekelompok orang yang ingin bergerak, Wu Tianxi tersenyum dan menjawab. Terima kasih, Tuan Wu dapat melihatku, dan memintaku untuk makan. Ya, tetapi Zhao Ye menganggapku sebagai tamu, tetapi itu bukan karena aku masih muda. Jiang Bai haha tersenyum, tidak keberatan, seolah-olah dia sama sekali tidak melihat gerakan Wu Tianxi, tetapi mengalihkan pandangannya dan menyapu sekelompok orang yang ingin bergerak, dengan ekspresi yang sangat provokatif, membuat senyum meremehkan. Orang-orang yang dibawa oleh Wu Tianxi semuanya adalah orang baik. Jiang Bai hampir yakin bahwa semua orang membunuh orang dan melihat darah, dan mereka pasti telah meletakkan orang-orang itu di dada mereka, dan mereka tidak terburu-buru. Menembak orang, menembak diri mereka sendiri ke sarang kuda, tidak sulit untuk menebak lelaki tua gemuk di tangan kanan mereka, dan mereka semua adalah penembak jitu 1 lawan 1. Jiang Bai masih tidak takut. Oh, urusanmu, aku tahu. Terus terang, itu sangat kuat, tetapi ada terlalu banyak hal di luar rumor. Aku telah melihat Master. Aku dapat mengatakan bahwa tangan kosong mengambil peluru. Satu orang mengambil lebih dari 200 orang, termasuk lebih dari 10. Aku merasa sedikit bercanda ketika aku adalah Master Seni Nasional dan Master Seni Nasional. Wu Tianxi mengambil segelas anggur di atas meja dan menyesapnya, lalu tersenyum dan berkata kepada Jiang Bai di depannya. Ketika berbicara, saya tidak lupa melambaikan tangan kepada orang di belakang saya. Tiba-tiba, seseorang mengambil sebotol anggur merah dan berjalan ke arah Jiang Bai, mengisinya dengan Jiang Bai, apakah tidak penting untuk bercanda? Apakah kamu tidak tahu? Jiang Bai berkata sambil tersenyum. Begitu suaranya jatuh, lebih dari selusin orang yang mengikuti Wu Tianxi berubah warna. Sikat-sikat, mengeluarkan pistol pendek dan mengarahkannya ke Jiang Bai. Simpan, Wu Tianxi mendengus dan berkata, beberapa dari mereka membenci besi dan menatap sekelompok orang di belakangnya. Tidak ada lagi omong kosong. Saya percaya bahwa tujuan kunjungan saya adalah agar Tuan Wu juga tahu. Teman saya Huang Tianquan memiliki sejumlah barang. Saya mendengar bahwa Tuan Wu telah mengirim pesan untuk memotongnya. Saya akan datang untuk membahas perasaan saya. Berikan wajah, Tuan Wu akan mengangkat tangannya. Bagaimana? Jiang Bai tidak menaruh perhatian pada sekelompok orang ini dari awal hingga akhir, hanya melihat Wu Tianxi di depannya tersenyum, langsung masuk ke pintu, memotong tema. Ayo pergi. Kalimat sederhana ini, tapi aku punya pertanyaan. Mengapa aku harus memberimu wajah ini? Wu Tianxi mencibir, memegang tangannya dan duduk di sana untuk mengamati Jiang Bai. Seketika, suasana menjadi agak sombong. Sangat sederhana, karena aku tidak ingin memberikannya di hadapanku. Jiang Bai mencibir, tidak menunjukkan kelemahan, dan berkata tanpa basa-basi. Hahaha, ini adalah perkataan yang bagus, tetapi sayangnya aku sangat penasaran, mengapa kau mengatakan ini. Kau harus tahu, selama aku berpikir,
kau tidak bisa keluar dari Hotel Marina ini hari ini. Wu Tianxi tampaknya telah mendengar sesuatu yang menarik, berdiri dan tertawa. Orang-orang di sekitarnya menarik pistol lagi. Tidak hanya itu, pintu luar ditendang terbuka saat ini, menyerbu ke puluhan orang, semua orang memegang pistol. Puluhan orang mengelilingi resimen Jiang Bai, dan orang-orang yang tinggi dan pendek semuanya dilengkapi. Semua ditujukan ke kepala Jiang Bai, seolah-olah Jiang Bai berani membuat sedikit perubahan, mereka akan segera mengubah Jiang Bai menjadi saringan. Apakah kau masih berpikir begitu sekarang? Setelah semua orang masuk, tangan Wu Tianxi jatuh di atas meja dan membungkuk dan menatap Jiang Bai, yang duduk di seberangnya, dan bertanya. Pikirkan, masih berpikir begitu. Tetap saja, selama aku bersedia, aku bisa memiliki kepalamu, jadi aku harus memberimu wajah ini. Jiang Bai berkata dengan tidak setuju, dia menemukan sebungkus rokok, jadi dia menyalakannya secara acak, dan dia tidak peduli dengan orang-orang yang tinggi dan pendek di sekitarnya. Dia bersandar di kursi empuk dan menariknya dengan bebas. Aku mengambil 2 bidikan dan sepertinya memikirkan sesuatu. Aku mengambil satu dan menjatuhkannya langsung ke Wu Tianxi di kejauhan. Hongtasan $7, bosmu mungkin tidak terbiasa dengannya, tidak mungkin aku menyukai rasa ini, dan tidak ada uang untuk membeli yang lain. Taisan runtuh sebelum warnanya berubah. Biarkan aku mengagumi keberanian ini. Aku sudah lama tidak melihat karakter sepertimu. Terus terang, jika itu normal, aku tidak bisa mengatakan bahwa aku akan memberimu wajah ini, tetapi aku juga ingin mengulurkan tanganku di sisi Gusu. Temanmu tidak di jalan, tetapi seseorang di jalan, jadi aku bergerak dan mulai. Panggilan telepon. Jadi, karena kamu di sini, aku akan memberimu wajah, biarkan Huang San datang ke laut untuk menemuiku, selama dia mendengarkanku nanti, barang-barang itu secara alami akan kulepaskan, tentu saja, ada syaratnya, kamu akan mengikutiku nanti, melakukan sesuatu untukku. Wu Tianxi secara tak terduga mengambil hongtasan yang telah dilemparkan Jiang Bai. Dia mengambilnya dan menyesapnya. Tampaknya sangat memabukkan. Dia menatap Jiang Bai di depannya dan berkata dengan ragu-ragu. Tanpa diduga, Jiang Bai diberi wajah tipis, tetapi dia juga mengajukan permintaannya. Kamu sepertinya tidak mengerti apa yang kukatakan. Maksudku, biarkan kamu memberiku muka dan melepaskan barangnya secara langsung, tetapi aku tidak harus membiarkan Lao Huang datang untuk memberimu sepatu dan celana. Sedangkan aku tidak melakukan apapun untuk siapapun. Jiang Bai masih tidak menunjukkan kelemahan. Hei, anak muda sombong dan baik, dan percaya diri itu bagus. Terkadang kamu tidak bisa terlalu marah atau terlalu percaya diri. Kamu harus menilai situasi dan melihat lingkungan sekitar. Setidaknya ada 40 senjata yang menunjuk ke arahmu di sini, dan kamu akan lebih kuat, dan kamu pasti akan membuat saringan. Apakah kamu masih berani berbicara seperti ini? Tidakkah kamu merasa bodoh? Wu Tianxi mengerutkan kening, dan beberapa tidak senang. Dia telah memberi Jiang Bai kesempatan, tetapi pihak lain tampaknya tidak menghargainya. Aku tidak berpikir begitu, tetapi menurutku, sebaiknya kamu tidak membiarkan mereka main-main, kalau tidak aku tidak akan bertanggung jawab atas apapun. Apa yang bisa dibicarakan, mengapa harus membuat darah mengalir ke sungai? Jiang Bai tetap tidak peduli, dan tidak mundur. Bab 65 tidak takut memakai sepatu. Bagus, bicaralah. Aku berbicara denganmu. Apakah kamu tidak kuat? Selama kamu dapat menjatuhkan mereka semua sebelum kamu mati, selama kamu dapat memindahkanku ke ruangan ini, maka Wu Tianxi akan menanamnya hari ini, membiarkanmu pergi, aku akan meninggalkannya, aku akan segera melepaskannya, selama kamu suatu hari, aku tidak akan menjangkau Wu Tianxi. Petik 2. Wu Tianxi juga telah mencapai batasnya, dan matanya agak dingin. Berbalik dan berjalan menuju sudut, anak buahnya siap untuk memulai. Tetapi mereka belum punya waktu untuk memulai. Jiang Bai telah melompat ke sini. Satu telah lolos dari peluru. Peluru terbang langsung ke masa lalu dan menembaki orang-orang di belakangnya. Jiang Bai berjongkok pada saat menurunkan tubuhnya. Pergelangan tangan seseorang langsung membawanya keluar. Detik berikutnya, tembakan di ruangan itu seperti empat, tetapi itu seperti medan perang, tetapi itu seperti ular di medan perang. Beberapa orang malang tidak dipukuli oleh Jiang Bai, tetapi mereka dipukul oleh peluru rekan-rekannya, darah menyembur ke tanah, dan mereka pun tewas. Dikatakan bahwa sudah terlambat, tetapi setelah lebih dari 1 menit berusaha, ruangan yang awalnya didekorasi dengan kemewahan,
kini hancur, dan ada banyak senjata di mana-mana. Puluhan orang yang berdiri di sana, jatuh ke tanah saat itu juga, dan karpet dari wall murni berlumuran darah. Di ruangan besar itu, kecuali Wu Tianxi, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di sana dengan utuh. Jiang Bai sendiri berhenti di tempat Wu Tianxi berada kurang dari 2 meter di depannya. Jadi dia diam-diam menatap Wu Tianxi di depannya, dan mengeluarkan kotak putih $7 menara gunung merah dari sakunya. Akar, ambil napas dalam-dalam, keluarkan asap putih, dan perlahan buka. Aku berkata, kamu tidak memberiku muka, maka aku akan diterima. Sungguh, tidak bisakah kamu mengatakannya? Apakah perlu untuk memasukkan darah ke sungai? Petik 2. Kemampuan yang bagus. Aku akui, aku telah meremehkanmu. Aku seorang penolong. Aku juga tahu bahwa aku telah melalui 100 perang pada hari kerja. Semuanya dilakukan dengan darah asing. Pada hari kerja, satu orang dapat menangani setidaknya 4 atau 5. Masalahnya, aku tidak mengharapkannya, tetapi ketika kamu sampai di tanganmu, itu dipotong dan dilumatkan, dan itu hanya setetes air. Awalnya, aku juga menyiapkan beberapa master nasional. Aku khawatir kamu akan beruntung untuk melarikan diri. Jadi kamu menyergapmu di lantai bawah. Sekarang tampaknya mereka tidak akan naik. Kupikir apa yang terjadi padamu adalah bualan rumor, dan sekarang tampaknya ada sesuatu yang benar. Petik 2. Melihat Jiang Bai di depannya, Wu Tianxi masih terlihat sangat tenang, berdiri di sana, mempelajari Jiang Bai untuk datang dengan kotak rokok putih tanpa nama atau bahkan merek dagang, dan juga puas diri, memompa, sambil jongkok dan berbicara. Seperti yang kau katakan, orang-orang itu tidak bisa bangun, itu tidak masuk akal. Sekarang, bisakah kita bicarakan ini? Jiang Bai tertawa dan berkata, dia tidak bisa membunuh Wu Tianxi, hanya saja, sejujurnya, Jiang Bai tidak takut saat ini. Wu Tianxi terlalu kuat, dan hubungannya rumit. Dia benar-benar membunuhnya, itulah lubang besarnya. Jiang Bai pasti bisa mundur di sini, tetapi aku takut aku hanya akan kelelahan dalam hidupku. Ini bukan yang diinginkan Jiang Bai. Bicara, bagaimana cara bicara? Aku sangat ingin tahu, jika aku tidak berjanji padamu, bagaimana aku bisa membawaku? Wu Tianxi tidak menunjukkan kelemahan. Dia bersandar di tepi sofa di belakangnya dan duduk. Dia menatap Jiang Bai dengan penuh minat dan tidak mengatakan apa-apa. Detik berikutnya, lampu merah menyala di jalan-jalan, dan beberapa gedung pencakar langit di sekitar Hotel Binhai terus bersinar merah. Titik merah menghantam langit malam dan menerangi tubuh Jiang Bai, yang sepadat ruam. 50. Ini membuat wajah Jiang Bai berubah. Dia tahu bahwa ini adalah penembak jitu yang diatur oleh Wu Tianxi, dan dia melihatnya lebih awal dan menyergapnya. Wu Tianxi ini benar-benar bijaksana, meskipun dia tidak percaya bahwa dia seperti yang dikabarkan, tetapi dia masih siap. 4 atau 50 orang bersenjata, ditambah 2 master nasional dan 24 master yang cerdas. Masih ada 4 atau 50 penembak jitu yang menunggu mereka sendiri. Ini benar-benar seperti ember besi. Penembak jitu, kamu harus tahu, dengan kemampuanku, aku bisa membunuhmu sebelum orang-orang ini menembak, dan sejujurnya, orang-orang ini mungkin tidak dapat membunuhku. Jiang Bai berkata dengan dingin. Dia tidak mengintimidasi. Memang benar dia bisa melakukan ini. Sebelum dia menembak ke sisi lain, dia pasti bisa membunuh Wu Tianxi. Meskipun dia akan terluka, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Jika sebelumnya kau mengatakan ini, aku akan berpikir bahwa kau sedang bercanda, menyombongkan diri, tetapi sekarang aku percaya. Karena kau baru saja memulai, aku tahu bahwa semua cara ini telah kuatur untuk menghadapimu. Aku khawatir itu tidak akan berhasil, tetapi Wu Tianxi tidak pernah bertarung dengan tidak yakin. Kau dapat mencoba. Hei, jangan takut untuk memberitahumu bahwa selain 4.500 penembak jitu, sekarang ada 8 peluncur roket 60 mm tangan besi di gedung seberang. Di sini, selama kau bergerak sedikit saja, aku jamin kau akan menjadi hantu, langsung berubah menjadi abu. Wu Tianxi mencibir, dan berkata dengan ragu-ragu. Singkatnya, sungai itu berwarna putih. Seperti yang dikatakan Wu Tianxi, bahkan jika Jiang Bai menghadapi situasi seperti itu, sama sekali tidak mungkin untuk mundur dari seluruh tubuhnya. Begitu dia bergerak, dia akan segera malu. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk melarikan diri, apalagi dia, Wolverine, juga tergantung. Tetapi kau akan mati.
Jiang Bai berkata dengan dingin, tidak ada jalan mundur. Ya, kalau begitu pergilah sampai akhir. Wu Tianxi berdiri di sana, kata dia dengan dingin. Kemudian kedua orang itu terdiam, jadi mereka berdiri di sana dengan tenang, saling memandang. Kau melihatku, aku melihatmu, tidak seorang pun berani bergerak, sampai anak buah Wu Tianxi turun ke bawah. Anak buah Wu Tianxi tidak berani memasuki pintu di pintu, dan menatap Jiang Bai, takut Jiang Bai akan memulainya. Setelah sebatang rokok habis, Jiang Bai Gang ingin mencari yang lain. Wu Tianxi angkat bicara dan mengeluarkan rokoknya sendiri, aku tidak terbiasa. Dengan rokokmu, kau mungkin ingin mencobanya, yang spesial di atas cukup bagus. Setelah itu, dia memesan satu, dan kemudian melemparkan kotak itu langsung ke Jiang Bai. Jiang Bai juga tidak ambigu, mengambil alih dan kemudian terus saling memandang. Untuk waktu yang lama, Wu Tianxi tersenyum dan berkata, baiklah, aku akui bahwa meskipun aku benar-benar ingin membunuhmu, saat ini, aku belum memikirkan hal yang sama denganmu, permainan ini adalah kemenanganmu. Petik 2. Orang yang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu, hidupmu lebih berharga daripada hidupku, jadi kamu kalah dalam permainan ini. Jiang Bai menunjukkan senyum kemenangan dan mengangkat bahunya dan berkata, hanya dua orang yang lebih sabar. Sebenarnya, hati Jiang Bai Xin juga terguncang. Jika Wu Tianxi tidak berbicara, akan butuh beberapa menit untuk memperkirakan bahwa dia akan berkompromi. Sayangnya, Wu Tianxi tidak bertahan saat itu, jadi Jiang Bai menang bab 66, simpul di atas meja anggur. Orang-orang yang telah mengaku keluar semuanya telah ditarik. Saudara-saudara yang terluka telah dirawat untuk perawatan. Jika mereka meninggal, mereka akan dikuburkan. Anggota keluarga harus diberi kompensasi. Semua perusahaan bertanggung jawab. Saya akan membersihkannya di sini, mengganti tempat, saya harus minum beberapa cangkir dengan Jiang Bai. Wu Tianxi mengambil asap dan berkata dengan suara samar kepada orang-orang yang datang. Ketika suara itu jatuh, beberapa orang segera mulai memanggil, tetapi lampu merah yang jatuh pada Jiang Bai dalam sekejap menghilang. Kemudian Wu Tianxi tertawa dan berjalan ke Jiang Bai. Dia memegang bahu Jiang Bai tanpa ragu-ragu dan berkata, pergilah, mari kita minum beberapa gelas. Selain Zhao Wuqi, dalam 10 tahun terakhir, Anda Jiang Bai adalah orang pertama yang membiarkan saya makan. Pria itu, bahkan jika dia adalah Li Qingdi, dia bertarung dengan saya selama beberapa tahun dan tidak membiarkan saya tunduk. Hahaha, orang-orang mengatakan bahwa pahlawan itu adalah seorang remaja, saya masih tidak percaya. Sekarang aku melihat saudara Jiang Bai, aku membuat Wu Tianxi percaya. Tidak heran Zhao Wuqi memiliki rasa hormat kepadamu, sebagai tamu. Aku tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak sebaik dia. Dia harus menelan kekalahan dan menghadapi kenyataan bahwa ada orang di luar dunia yang memiliki kebenaran surgawi. Ini saja, aku kalah darinya sebelum Zhao Wuji. Petik 2. Ketika dia berkata, dia membawa Jiang Bai dan meninggalkan ruangan. Dia langsung menuju ke kamar sebelah. Meskipun tidak sebagus sebelumnya, itu masih luar biasa. Begitu aku memasuki pintu, seseorang segera mengatur semuanya dengan sangat cepat. 4 atau 5 wanita cantik mengikuti, dan sebotol anggur langsung dibuka. Hidangan yang lezat langsung dibawa ke atas. Aku tidak tahu bagaimana menyiapkan tempat ini, jadi aku telah menyiapkan semuanya dengan sangat cepat. Ayo, duduk. Hari ini, aku tidak mabuk. Aku belum pernah bertarung denganmu sebelumnya, aku mengaku kalah, tetapi kamu harus memenangkanku di meja anggur, aku benar-benar yakin. Wu Tianxi tertawa, lalu berkata, Jiang Bai tahu apa yang dia maksud. Wu Tianxi sebenarnya memiliki keterampilan nasional yang lemah. Meskipun bukan master, masih ada master setengah langkah. Dia tidak mengklarifikasi, tetapi jelas bahwa itu adalah jumlah alkohol yang dibandingkan dengan Jiang Bai. Itu bukan keterampilan nasional, dan tentu saja tidak dapat dipaksakan keluar. Itu bagus. Jiang Bai juga tidak ambigu. Dia terutama mampu meminumnya. Kemudian, setelah transformasi dan peningkatan sistematis, itu disebut peri anggur. Minum hal semacam ini benar-benar tidak takut pada siapapun. Benar, pergi, dan beritahu pihak bea cukai, katakan saja bahwa saya mengatakan pembebasan, biarkan busu bahwa Huang Tianquan mengirim orang untuk mengambil barang. Juga, memberitahu orang di samping Gusu, saya mengatakan bahwa Wu Tianxi berkata, kali ini saya menyerah. Di masa depan,
selama saudara-saudara Jiang Bai saya ada di sana, Wu Tianxi pasti tidak akan mencapai wilayah Tiandu. Urusannya, biarkan dia menyelesaikannya sendiri nanti. Petik 2. Baru saja duduk, satu orang menambahkan segelas anggur. Sebelum minum, Wu Tianxi melambaikan tangan ke salah satu anak buahnya dan berkata, sangat heroik untuk melakukan cukup banyak untuk mengatakan apa yang harus dilakukan. Jiang Bai tahu bahwa pihak lain tidak berbohong. Karakter seperti Wu Tianxi jelas meludah. Jika Anda mengatakannya, itu seperti menuangkan air. Itu tidak akan pernah berubah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa langsung ke intinya. Ketika kata-kata itu keluar, keempat wanita cantik yang baru saja datang untuk menemani anggur mengubah wajah mereka, menatap mata Jiang Bai, kecuali kengerian atau kengerian. Siapa Wu Tianxi? Mereka secara alami jelas, sebelum mereka datang ke sini, beberapa orang telah menjelaskannya, dan mereka harus mematuhinya dengan sepenuh hati. Secara alami, mereka juga mengungkapkan identitas dan status Wu Tianxi. Itu pasti sosok seperti dewa. Itu ada di seluruh pesisir dan bahkan provinsi-provinsi terdekat. Itu hanya tangan untuk menutupi langit. Tapi, pria sebesar itu, benar-benar mengatakan bahwa dia kalah dari pemuda di depannya. Ini membuat beberapa gadis sulit untuk menerima. Untuk sesaat, menatap mata Jiang Bai penuh dengan keterkejutan dan penuh dengan fanatisme. Namun, Jiang Bai tidak punya waktu untuk mengelola ini, karena suara sistem terdengar saat ini, hei gelombang selamat, remaja, prestise Anda sekali lagi meningkat, Raptors menyeberangi sungai, dan kemenangan atas Hebei Wu Tianxi. Sejak saat itu, Hebei Kungxiong nama Anda pasti takut 3 poin, ketenaran Anda akan menyebar ke seluruh Hebei dalam waktu yang sangat singkat, mendapatkan poin prestise 30.000. Minum. Jiang Bai pertama kali bersulang, bos piala, penuh anggur putih, sedikit minuman tegas. Kali ini tidak hanya menyelesaikan masalah Huang San dengan sempurna, tetapi juga memperoleh prestise penuh 30.000, sehingga Jiang Bai menjadi kaya dalam semalam, dan tidak ada yang lebih layak dirayakan daripada ini. Terlebih lagi, Jiang Bai hanyalah sebuah kemenangan, Wu Tianxi tidak jatuh ke angin, dan samar-samar membuat Jiang Bai merasa sedikit tidak nyaman. Ketika Wu Tianxi mengusulkannya, dia memutuskan untuk menghancurkan pahlawan Hebei di meja anggur. Tentu saja, itu tidak akan samar-samar, dan akan sangat keren untuk diminum. Haha, bagus. Aku suka kamu seperti ini, itu cukup keren. Kamu jauh lebih kuat dari Zhao Wuji. Wu Tianxi tertawa dan tidak ambigu. Dia juga berdiri dan minum anggur di depannya. Hanya saja jangan lupa menyebutkan Zhao Wuqi, tampaknya kebencian terhadap Zhao Wuqi cukup dalam. Bagaimana secangkir cukup? Terlalu membosankan untuk minum ini, mengapa tidak mengeringkan 3 cangkir saja? Setelah menghabiskan hidangan, Jiang Bai tiba-tiba mengusulkan agar dia memberi Wu Tianxi minuman yang banyak. Bagus, tuangkan anggurnya. Wu Tianxi bertepuk tangan, dan 4 wanita cantik berikutnya berdiri dan bekerja sama satu sama lain. Satu orang mengambil cangkir dan satu orang menuangkan anggur. Setelah beberapa saat, 6 gelas anggur putih jatuh di depan mereka. 2 botol Wu Liangye dituangkan. Bersih. Ayo, Tuan Wu. Jiang Bai tersenyum dan mengangkat cangkir terlebih dahulu. Panggil aku 5 saudara. Ketika mereka masih muda, mereka memanggilku anak kelima. Itu mulai terbiasa perlahan-lahan. Aku sangat lama, kamu adalah saudaraku, jangan menderita. Datang dan minum. Wu Tianxi mengangkat gelasnya dan menyentuh Jiang Bai, lalu menyesapnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, 2 orang telah minum 2 botol anggur, dan orang-orang di sebelah mereka diam-diam berteriak. Tanpa sadar berpikir dalam benak mereka, tidak heran keduanya dapat bercampur sampai hari ini hanya jumlah alkohol, dan itu tidak akan mengejar 8 kehidupan. Petik 2. 2 botol anggur, kedua orang itu tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi juga sebotol, hanya sedikit mabuk, mulai mengobrol, dan hubungan di antara mereka juga harmonis. Tanpa disadari, kedua pria itu minum selama 2 jam, setelah lebih dari 10 botol anggur, masing-masing orang minum 8 atau 9 pon penuh, dan kemudian tidak bisa minum. Wu Tianxi sudah mabuk, dan Jiang Bai tidak jauh lebih baik. Seluruh orang itu berdiri dan bergoyang. Namun, masih ada sedikit kejernihan di hati Jiang Baixin. Meskipun dia tidak khawatir Wu Tianxi akan melukai dirinya sendiri dan memanfaatkan kemabukannya sendiri untuk memulai dengan dirinya sendiri, dia dapat melihat bahwa Wu Tianxi bukanlah orang seperti itu, tetapi hati untuk membela orang lain sangat diperlukan,
jadi dia selalu menjaga ketenangan tertentu. Tentu saja, ini juga menegaskan fakta bahwa konsumsi alkohol Jiang Bai memang lebih baik. Minumlah, minumlah lagi, saudaraku. Sudah lama sekali, aku tidak pernah sebahagia ini, saudaraku mengenalimu sebagai saudara ini hari ini. Setelah saudara-saudara, apa yang kau lakukan di perbatasan Hebei ini, lakukan, meskipun kau terbuka kepada 5 saudara, saudara kelima dijamin akan melakukannya untukmu. Wu Tianxi, yang mabuk, berkata dengan tangannya, di tengah kata-kata, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun lagi. Bab 67, Tidur. Ketika Jiang Bai terbangun, hari sudah siang keesokan harinya. Tadi malam, ketika Wu Tianxi lahir dan dibawa pergi oleh anak buahnya, sekretarisnya Zhang yang sudah membuka kamar untuk Jiang Bai, tepat di Hotel Binjiang. Sebenarnya, Wu Tianxi tidak pergi, dia hanya tinggal di sebelah. Keempat wanita cantik itu awalnya menyiapkan kamar untuk 2 orang, tetapi sayangnya baik Jiang Bai maupun Wu Tianxi tidak berdaya. Dia meregangkan tubuhnya yang pincang, menjilati kepalanya yang sakit, bangun dan mandi, berpakaian, lalu keluar. Zhang yang di sini sudah menunggu di pintu. Tuan Jiang sudah bangun. Itu, bos masih belum bangun, atau Anda mau makan sesuatu dulu? Ketika dia berbicara, Zhang yang agak malu dan penuh kekaguman. Keterkejutan Jiang Bai padanya kemarin terlalu besar. Dia berdiri di luar pintu dan tercengang. Puluhan pria bersenjata semuanya jatuh dalam sekejap mata, dan mereka terbunuh dan terluka berkeping-keping. Itu bahkan lebih menakjubkan daripada menonton film laris Amerika. Terutama setelah menghadapi puluhan penembak jitu, Taisan ambruk di depan mata tanpa perubahan warna. Itu bahkan lebih mengesankan. Setelah itu, putra Wu Tianxi yang sedang minum sangat menyegarkan sehingga Zhang yang terkejut. Dia tidak pernah melihat siapapun yang mampu dibandingkan dengan Wu Tianxi dalam hal konsumsi alkohol. Namun, Jiang Bai tidak hanya mampu memikul bahu, tetapi bahkan memberi Wu Tianxi minum. Sekarang dia belum bangun. Bagi Jiang Bai, sifatnya penuh hormat. Bukankah kelima saudara itu masih bangun? Baiklah, aku akan makan dulu. Jiang Bai mendengarkan ini, haha tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya bercanda, itu 8 atau 9 pon anggur putih, otak untuk minum, rata-rata orang tidak mati, itu sudah luar biasa, Wu Tianxi bisa tidur sebentar bisa mengerti. Setelah makan, itu sudah sedikit lebih. Jiang Bai menunggu sebentar dan mendapati bahwa Wu Tianxi belum bangun dan hanya bisa memilih untuk pergi. Segalanya telah dilakukan, dia tidak ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, jika tidak, dengan pemahamannya tentang Wu Tianxi kemarin, pria yang pantang menyerah ini pernah bangun, hal ini jelas belum selesai, tetapi juga minum. Dan sebagainya, Jiang Bai memilih untuk menyelinap pergi dan menyapa Zhang Yang. Dia segera naik pesawat dan kembali ke Tiandu. Saya turun dari pesawat, dan telepon Wu Tianxi ada di sana, dingin dan tersenyum. Pihak lain benar-benar berpikir seperti Jiang Bai, dan tidak menerima kekalahan. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak berada di negara bagian kemarin, dan Jiang Bai akan pergi ke kontes lagi. Jiang Bai tentu saja bergegas mencari alasan untuk menolak, tetapi sayangnya pihak lain masih memiliki beberapa penolakan, dan membuat Jiang Bai tersenyum, hanya untuk berjanji, jika ada waktu untuk pergi ke Binhai nanti, jangan mabuk. Ketika saya sampai di rumah, Jiang Bai yang lelah langsung tidur, dan ketika dia benar-benar rileks, dia tidur selama 1 malam lagi sampai dia bangun keesokan paginya. Setelah melihat arloji, baru pukul 6. Jiang Bai mengganti pakaiannya dan keluar untuk berjalan-jalan. Kemudian dia sarapan. Ketika dia sampai di rumah, dia menerima telepon dari Huang San, Jiang Ye, barang-barang di pantai sudah ada di sana. Setelah aku mendapatkannya, aku menerima telepon itu malam sebelumnya. Aku tidak berani bersikap samar. Aku tidak menangani masalah itu 1 hari dan 1 malam, dan aku meneleponmu dengan cepat. Kamu benar-benar luar biasa. Temanku di seberang sana berkata bahwa Wu Tianxi membiarkanmu tinggal di kota. Seseorang menenangkan Wu Tianxi, dan kemudian menuangkannya di atas meja anggur. Tidak kembali kepada Tuhan 1 hari dan 1 malam. Oh, tidak apa-apa. Jiang Bai terkekeh, tidak terjerat dalam masalah ini. Barang-barang di Binhai begitu besar sehingga aku tidak bisa menahan diri. Jiang Bai sendiri mengerti ini. Secara alami, tidak ada terlalu banyak keterikatan, dan senyuman juga merupakan tanggapan. Kamu dapat yakin bahwa barang-barangnya sudah keluar. Saya akan menyelesaikan semuanya dalam sisa bulan ini,
dan uangnya akan segera tersedia. Panggilan telepon Huang San bukan hanya tentang itu. Masalah Bin Hai sudah selesai. Selain berterima kasih kepada Dade, dia tentu harus melakukan hal-hal yang dijanjikan. Kalau tidak, dia tidak perlu bergaul dengan Huang San, dan karakter seperti Wu Tianxi akan membiarkan Jiang Bai memberinya bahkan, apalagi dia. Dia juga merupakan hal pribadi di kota Gusu. Di mata Wu Tianxi dan Zhao Wuqi, dia takut bahkan semut pun tidak sebaik dia. Beraninya kamu mempermainkan Jiang Bai untuk menyeberangi sungai. Kecuali dia sudah lelah hidup. Sebenarnya, bukan hanya Huang San, tetapi banyak orang mendapat berita itu. Wu Tianxi bukanlah Zhang Changgeng. Zhang Changgeng menyerukan hujan di langit, tetapi hanya dapat dikatakan sebagai orang kelas 2 di negara ini. Di mata orang besar yang sebenarnya, tidak ada meja. Wu Tianxi tidak sama. Dia adalah salah satu orang yang paling terkemuka. Dia adalah orang besar yang dapat bersaing dengan Zhao Wuji, Li Qingdi, Nalan Wang, dan sebagainya. Dia harus berhadapan dengan Huang Tianquan, dan bahkan dia tidak ragu untuk melakukannya sendiri. Jiang Bai pergi ke sarang Wu Tianxi, dan wajah Wu Tianxi terlipat, yang memaksa Wu Tianxi untuk meletakkan barang-barang Huang Tianquan. Ini sudah membungkuk, itu benar. Selain itu, Wu Tianxi, yang dikenal sebagai pahlawan anggur, langsung menuju ke dasar meja. Ini benar-benar masalah gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Terlebih lagi, Wu Tianxi sama sekali tidak bermaksud untuk memikirkannya. Keesokan harinya, berita ini tersebar kemana-mana. Semua orang tahu bahwa Tuan Wu telah menderita kerugian di tangan Jiang Bai. Tentu saja, berita itu berjalan lancar, tetapi di mana beberapa orang dalam hubungan itu tahu ini. Nama Jiang Bai, pertama kali terdengar di Tiongkok, terutama karakter. Provinsi Tiandu dan Hebei, menyebut Jiang Bai, dan semuanya tidak mengangkat jempol mereka, dan mereka ingin mengatakan Jiang Ye. Namun, Jiang Bai ini tidak tahu, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak tertarik. Nama ini selalu membuat orang merasa bahwa itu tidak terlalu enak didengar. Kerabat Jiang Bai masih lebih suka orang memanggilnya Tuan Jiang. Baiklah, semuanya terserah Anda. Setelah Jiang Bai tersenyum dan menjawab, dia menutup telepon. Kemudian telepon berdering lagi, Wang Bao, Su Jie, Zhang Changgeng, Ma Changyang, Wu Zong. Mereka menelepon, beberapa memberi selamat, beberapa memuji, dan beberapa pertanyaan sampingan. Setelah Jiang Bai menjawab, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kakak, aku sudah selesai ujian. Pada saat ini, tiba-tiba ada pesan teks di ponsel Jiang Bai. Pesan itu dari Ma Wei, aku berharap Xin, isinya sangat singkat, tetapi ada banyak hal yang menarik. Setelah membaca pesan teks itu, aku pikir dia seharusnya sudah keluar sekolah. Jiang Bai tersenyum dan menelepon Xiao Tian dan memintanya untuk menjemputnya. Jiang Bai masih sangat puas dengan pemuda ini, tentu saja dia percaya, jadi ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Tentu saja, masalah utamanya adalah Jiang Bai tidak memiliki SIM. Setelah beberapa saat, Xiao Tian tiba, dan keduanya langsung pergi ke Tiandu 56. Ketika mereka tiba di gerbang sekolah, mereka mendapati bahwa mereka belum keluar sekolah. Jiang Bai menjelaskan bahwa Xiao Tian telah membuka sedikit lebih jauh dan keluar dari mobil. Jiang Bai berdiri di pintu sekolah dan menyalakan sebatang rokok. Dia diam-diam menunggu di dinding tidak jauh dari gerbang sekolah dan menunggu dengan tenang. Asapnya diberikan oleh Wu Tianxi. Sejujurnya, rokok spesial ini lebih nyaman daripada hontasan $7, yang membuat Jiang Bai diam-diam menyesal, bagaimana dia bisa menunggu Wu Tianxi sebelum pergi, menanyakan hal-hal utama kepadanya. Saya telah lupa bahwa dia takut pada kenyataan bahwa barang itu terbangun dan terus minum bersamanya sebelum dia melarikan diri. Bab 68, menyusahkanmu untuk melepaskan. Lonceng Jingle. Lonceng kelas tiba-tiba berbunyi pada saat ini, seperti buronan yang keluar dari kandang. Para siswa bergegas keluar kelas dalam sekejap, berbisik satu persatu, meninggalkan sekolah sambil tersenyum. Sebagai bunga di usia 56, Zhu Xinxin tentu saja tidak terkecuali, pergi bersama saudara perempuannya yang baik Xiao Lanlan. Xinxin, kemana saja kamu beberapa hari yang lalu? Tuhan itu misterius. Aku bertanya padamu selama 2 hari. Kamu tidak mengatakan, mengapa, ada apa di rumah? Xiao Lanlan mengenakan kacamata, melihat ke depan beberapa dewa tidak tahu harus berpikir apa. Xinxin bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertanyaan ini,
Telah ditanyakan kepadanya beberapa kali dalam 2 hari terakhir, tetapi setiap kali saya berharap Xin menjadi samar-samar, tetapi karena ini, Xiao Lanlan semakin ingin tahu tentang masalah ini. Saya belum pernah melihat Zhu Xin pergi ke sekolah, pulang terlambat, pulang lebih awal, tetapi beberapa waktu lalu, satu tolong adalah seminggu, jadi Xiao Lanlan sangat ingin tahu. Tidak, tidak ada apa-apa. Beberapa hari sebelum aku menyebutkannya, Zhu Xin tanpa sadar tersipu malu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tanpa sadar acuh tak acuh, wajahnya menunjukkan senyum yang tak terlukiskan. Memikirkan Jiang Bai, dia selalu merasa sedikit manis di hatinya. Untuk mengatakan bahwa 2 orang baru saja melewati malam, sepertinya tidak seharusnya ada pertunjukan seperti itu. Tetapi selama beberapa hari, aku berharap Xin menemukan bahwa dia tidak bisa tidak memikirkan Jiang Bai, bahkan dia tidak tahu mengapa. Malam itu, meskipun dia dan Jiang Bai tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia tidak bisa lagi mengakomodasi orang lain. Aku tetap berkata tidak, Xin, aku tersipu ketika aku bertanya padamu beberapa hari ini. Ini tidak seperti dirimu, kamu seharusnya tidak jatuh cinta. Xiao Lanlan mendengarkan ini, tidak puas, mengerutkan kening. Kemudian, aku sepertinya memikirkan sesuatu. Aku membantu kacamata berbingkai hitam besarku, dan menatap Zhu Xin di depan mataku. Suaranya membaik 8 derajat. Tidak, jangan bicara omong kosong. Zhu Xin dengan cepat mencengkeram mulut pacarnya, dan melihat ke bawah tanpa sadar. Hal-hal yang membuat jatuh cinta tidak ada di seluruh sekolah. Faktanya, anak laki-laki dan perempuan muda di masa remaja masih sangat mungkin memiliki hal seperti itu. Jauh di sana, ada beberapa pasangan di kelas mereka. Hanya hal semacam ini, saya berharap pilihan bawah sadar Xin menolak untuk mengakuinya, karena dia merasa bahwa dia tidak jatuh cinta. Paling tidak, dengan Jiang Bai tidak. Aku seharusnya tidak memikirkannya sendiri. Aku adalah kekasihnya, akan selalu begitu. Posisi ini harus ditetapkan. Jika tidak, dia merasa bahwa akhir hidupnya pasti tidak akan baik. Dia pasti akan ditinggalkan oleh Jiang Bai. Bagaimanapun, jarak antara kedua orang itu terlalu besar. Meskipun untuk kata cinta, dia masih memiliki beberapa harapan samar di dalam hatinya. Hei, kamu masih tidak mengakuinya. Memang benar itu benar, siapa itu? Siapa itu? Apakah itu rumput sekolah Gukai kita? Dia bisa mengejarmu untuk waktu yang lama. Xiao Lanlan melihat ke samping Zhu Xin dan bertanya, menantikannya. Tidak, berkerut, berharap Xin merasa jijik. Bagi orang gila yang mengejar sekolahnya sendiri, Gukai, tidak ada pikiran setengah hati. Seorang anak laki-laki kecil yang belum dewasa semuanya keren dan tampan sepanjang hari. Dia tidak menyukainya, dia telah dengan tegas menolak pihak lain, tetapi pihak lain masih menguntit dan membiarkan orang-orang bermasalah. Itu bukan Wang Yang. Xin, kau harus mengerti, ya, aku akui Wang Yang tidak buruk, dan lebih keren dari rumput sekolah. Namun, kondisi keluarga Wang Yang tidak baik. Dia tidak belajar dengan baik. Dia selalu bergaul dengan orang-orang sombong dan berandal di masyarakat. Orang-orang seperti itu tidak punya masa depan. Kau seharusnya tidak bersama orang-orang seperti itu karena impulsivitasmu. Xiao Lanlan mendengarkan kata-kata Zhu Xin, dan ragu-ragu, dan mulai membujuk Zhu Xin, karena takut dia impulsif, salah pilih, dan menghancurkan dirinya sendiri. Dengan berandal kecil seperti Gukai, tidak akan ada hasil yang baik. Bagaimana mungkin dia? Aku tidak akan pernah menyentuhnya seperti orang seperti ini. Mengacu pada bajingan sekolah terkenal Wang Yang, Bu Xin bahkan lebih kesal. Seperti Gukai, mereka semua penguntit. Ketika mereka pertama kali datang ke sekolah, mereka menatap diri mereka sendiri. Ini tidak mengganggu diri mereka sendiri selama beberapa bulan. Juga kalah, Wang Yang memang brengsek, tapi keluarga Gukai kuat, kedua orang itu berjuang untuk hal yang sama, hanya untuk menyelamatkan diri mereka dari banyak masalah, kalau tidak, kedua orang ini akan bosan. Siapa itu? Xiao Lanlan bertanya dengan rasa ingin tahu. Selain kedua orang ini, Xiao Lanlan benar-benar tidak dapat memikirkan siapa yang masih disukai si Xin. Salah satu dari keseluruhan 56, satu hitungan, keduanya harus dianggap sebagai yang paling kejam dan paling menjanjikan. Yang lain tidak kekurangan, tetapi mereka relatif miskin. Apakah Xin menyukai jenis kutu buku yang tidak jelas? Xiao Lanlan tidak dapat mengetahuinya.
Xin, apakah kamu tahu? Gukai dan Wang yang karena kamu bermain, hal-hal di kelas, tampaknya bermain dengan sangat baik, saya. Mendengar bahwa Wang yang telah dipanggil, dan kita harus memiliki sekolah besar kali ini. Masalah, pada saat ini, seorang gadis gemuk berlari menjauh dari kejauhan dan berteriak kepada Zhu Xinxin, berteriak, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang besar. Ya Tuhan, apakah mereka berdua gila? Cepatlah, Xinxin. Xiao Lanlan mendengarkan ini, pandangan pertama, lalu bergegas menarik Zhu Xinxin. Namun yang mengejutkan adalah Zhu Xinxin menamparkan wajahnya dan mengerutkan kening. Aku tidak mau, apa hubungan kedua hal itu denganku? Aku tidak peduli. Jika sebelumnya, Zhu Xinxin mungkin akan keluar untuk menghentikan ini karena antusiasme dan rasa tanggung jawab tertentu, tetapi sekarang dia tahu bahwa reaksi pertama dari masalah ini adalah segera membuka hubungan. Dia tidak ingin ada orang yang memengaruhi hubungannya dan Jiang Bai. Dia juga tahu bahwa Jiang Bai adalah mayoritas orang. Hal ini harus diketahuinya. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu akan merasa bahwa kamu adalah gadis yang gelisah, dan jika kamu keluar, apakah kamu akan membuatnya salah paham? Ini adalah pertanyaan pertama yang dipikirkan Zhu Xinxin. Adapun Gukai dan Wang Yang, bagaimana mereka berdua, apa hubungannya dengan mereka? Tapi Xinxin, mereka bertengkar karena kamu. Xiao Lanlan menatap Zhu Xinxin di depan wajahnya dan mengatakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Dia tidak mengerti mengapa Zhu Xinxin menolak untuk mengurus masalah ini. Aku tidak ingin orang-orang salah paham, aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Zhu Xinxin masih ditolak dengan tegas, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Mendorong sepeda tuanya, berbalik dan langsung keluar dari gerbang sekolah. Perlahan mendorong mobil keluar dari gerbang sekolah. Ketika aku tiba di pintu, aku melihat sekelompok anak laki-laki berusia 17 atau 8 tahun berdiri di pintu, dan seorang pemimpin, diwarnai dengan rambut kuning, dan tahu bahwa itu bukan orang baik. Orang-orang muda itu berdiri di sana dengan rokok mereka. Secara tidak sadar, aku berharap Xinxin menyamping, siap untuk bersembunyi sedikit, sama sekali mengabaikan Xiao Lanlan yang masih bergumam di telinganya untuk berhenti, jadi dia siap untuk keluar dari sekolah. Zhu Xinxin. Namun sayangnya, dia tega menghindari masalah, tetapi masalah akan selalu datang ke pintu. Zhu Xinxin, yang bercampur dalam arus orang-orang dan hendak pergi, tiba-tiba dipanggil dengan namanya. Seorang anak laki-laki jangkung berpakaian seragam sekolah berteriak Zhu Xinxin di kejauhan, dan saat ini dia berbaur dengan sekelompok huligan yang baru saja dilihat Zhu Xinxin. Saling memandang, saya berharap Xinxin tidak mengurus mereka dan langsung maju. Sayangnya, pihak lain tidak memberinya kesempatan ini. Beberapa orang segera bergegas keluar dan menghentikannya di tengah jalan. Zhu Xinxin, kamu tunggu, hari ini aku akan memutuskan hubungan dengan anak Gukai, jangan pergi, tunggu di sini, aku harus berkemas dan menunjukkannya kepadamu. Aku berjanji bahwa dia tidak akan berani mengganggumu di masa depan. Tunjukkan padaku apa yang harus kamu lakukan denganku. Zhu Xinxin menjawab dengan wajah dingin. Ketika dia selesai, dia pergi, namun pihak lain menghentikannya dan membuatnya tidak bisa pergi. Susah payah kau melepaskannya, semoga Anda mendesah bahagia, dan dada tidak naik turun. Bab 69 tidak berfungsi selamanya. Adik perempuan itu sangat cantik, hei, tidak heran adikku mati untukmu. Dia berkelahi di sekolah dengan Gukai hari ini. Dia bisa saja menderita banyak kerugian dan kepalanya berdarah. Ini untukmu. Kamu tidak berpikir bahwa kamu tidak cukup untuk pergi sekarang. Bagaimana cara mengatakan bagaimana menghibur saudaraku? Kepala campuran dengan rambut kuning, saat ini juga datang bersama, dengan sekelompok orang, menyebabkan siswa menjauh karena takut. Ketika suara itu jatuh, dia sudah tiba di sisi Zhu Xinxin. Sepasang mata yang terpesona tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhu Xinxin. Ketika dia berbicara, dia menjilat bibirnya dan seekor binatang buas ingin muncul dari matanya. Kakak, anak itu, baru saja akan berbicara, Wang yang di sini menemukan Gukai yang keluar dari sekolah dan mengulurkan tangannya ke sisi lain. Huang mau menjilat mulutnya dan melambaikan tangannya. Selusin huligan mengikuti Wang Yang dan langsung menuju Gukai. 3 orang di Gukai dikejar oleh 10 dari mereka, dan mereka berlari dan berlari. Mereka akhirnya tertangkap, mereka jatuh ke tanah dan kepalanya terbentur. Gadis-gadis di sekitar mereka berteriak dan menjerit, dan anak laki-laki menjauh.
Di ambang pintu, Wang Yang juga menjatuhkan kalimat, "Nak, kukatakan padamu, aku berharap Sinsinmu adalah masa depanku, dan kau berani menjeratnya, aku akan menghapusmu." Di sana, Gokei dipukul kepalanya, dan wajahnya tidak mau. Dia menatap mata Zhu Xinxin yang penuh kesedihan, seolah-olah kekasihnya telah diambil oleh orang lain, tetapi dia tidak bisa menahannya. Wang Yang kembali dengan senyum kemenangan. Sangat disayangkan bahwa kedua orang itu mengira mereka adalah aktor pria, tetapi sang pahlawan wanita tampaknya acuh tak acuh terhadap hal ini. Ini tidak seperti film, itu mengalir keluar dari tubuh, air mata melindungi Gokei, dan tidak ada cara untuk menyembah dan memeluk Wang Yang. Hanya melihat semuanya dengan dingin, mengerutkan kening, berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, sekarang setelah kamu selesai bermain, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, masalah ini kamu serahkan padaku, aku harus pergi." "Bagaimana kabar adikku? Apakah ada beberapa arti? Saudara-saudara kita datang untuk berjuang mati-matian demi bisnismu. Jika tidak ada hubungannya denganmu, kamu harus pergi. Jangan beri muka juga." Namun, Huang mau tidak membiarkan Zhu Xinxin melakukan apa yang diinginkannya. Dia mendengarkan kata-kata Zhu Xinxin, dan alisnya terangkat, dan tatapan aneh dan aneh dari Zhu Xinxin dan Xiao Lanlan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Zhu Xinxin tidak bodoh, mata yang lain tidak bagus, dan sekarang dia mengatakan bahwa dia merasakan sedikit perasaan berbahaya. Dia tanpa sadar melangkah mundur dan berkata, "Itu sudah mulai menghitung, apakah itu nama Huang Tianquan, sehingga pihak lain dapat mundur." Namun, dia segera menepis gagasan itu. Meskipun dia tahu bahwa Huang Tianquan kuat, tetapi pihak lain tampaknya adalah seorang gusu, seharusnya tidak ada penghalang di Tiandu, dan sulit untuk mengatakan bahwa itu akan menjadi kontraproduktif. Mengenai Jiang Bai, dia tidak pernah memikirkannya. Meskipun Huang Tianquan selalu mengirimkan dirinya kepada Jiang Bai, dia juga memberikan dirinya kepada Jiang Bai. Tetapi dalam kesadaran Zhu Xinxin, Jiang Bai hanyalah orang yang lembut dan muda. Meskipun dia pria besar, dia seharusnya sangat kaya atau sangat kuat. Itu, bagaimana Anda bisa keluar dan berkelahi dengan orang-orang? Tidak ada penghalang bagi para perusuh jalanan ini. Terlebih lagi, Zhu Xinxin tidak ingin Jiang Bai mengetahui tentang masalah ini, dan dia takut Jiang Bai akan memikirkan dirinya sendiri. "Aku tidak ingin seperti, hei, aku ingin kamu menemani kami dengan teman-temanmu, 2 orang untuk makan bersama kami, bernyanyi dan bernyanyi, pergi keluar untuk bermain." Huang Mao Xiao tersenyum, berkata dengan ragu-ragu, "Kakak, aku tulus pada Zhu Xinxin. Dia tidak senang kau akan melepaskannya. Bagaimanapun, kami terutama mencari cucu Gokei." Wang Yang melihat Zhu Xinxin menolak, dan dengan cepat berkumpul, menghadap Huang Mao berkata, "Wang Yang, kakak membantumu di masa-masa awalmu, kau tidak bisa makan satu makanan pun, bagaimana ini bisa menjadi penghuni liar?" Huang Mao mengulurkan tangan dan menarik Wang Yang. Lengannya melingkari leher yang lain dan berkata sambil tersenyum. Ketika dia berbicara, dia menjilat bibirnya dan melihat ke atas dan ke bawah. Zhu Xinxin penuh dengan fanatisme. Bagaimana ini bisa dilakukan? Tanpa sadar, Wang Yang mengatakan sesuatu yang menentangnya. "Bagaimana tidak?" Huang Mao berkata dengan tajam, menatap dingin ke arah Wang Yang di depannya, lengan yang dikaitkan di lehernya sedikit dipaksakan, dan wajah Wang menjadi ungu. "Tentu saja tidak." Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. Detik berikutnya, Zhu Xinxin merasakan lengan hangat dari belakang dan memeluknya, membuatnya takut setengah mati, baru saja berbalik dan memberontak, tetapi tiba-tiba melihat senyum lembut. "Bukan Jiang Bai, siapa lagi?" "Kakak, kenapa kamu?" Saya berharap Xinxin pertama-tama memiliki wajah bahagia, bersemangat untuk berkata, dan kemudian wajahnya pucat. "Saya suka itu, hari ini saya mengirim pesan teks ke Jiang Bai, mengatakan bahwa ujian telah berakhir, Jiang Bai segera datang. Membuktikan bahwa saya masih memiliki beberapa status di Jiang Baixin, apakah itu karena kesegaran atau alasan lain, dia sangat bahagia." Tetapi kemudian, dia memikirkan situasinya saat ini. Kedua anak laki-laki itu, karena perkelahian mereka, juga memprovokasi bajingan di jalan. Apakah dia pikir dia adalah wanita yang gelisah? Untuk sementara waktu, Zhu Xinxin benar-benar menderita beberapa kerugian, membiarkan Jiang Bai mengencangkan gedungnya, dan tidak peduli apa gerbang sekolah tidak berada di gerbang sekolah, itu menyebabkan orang-orang melihat sekeliling. Xiao Lanlan bodoh,
melihat Zhu Xinxin berada dalam pelukan seorang pria, dan tidak melawan. Bukan hanya dia, Zhu Xinxin jelas merupakan seorang selebriti di sekolah ini. Banyak orang mengenalnya. Secara alami, saya memberi perhatian khusus pada fakta bahwa bunga-bunga sekolah ada di pelukan saya. Di kejauhan, orang-orang yang sibuk seperti Duan Lanlan. Nak, siapa kamu? Berani usil. Melihat gadis cantik yang baru saja memikirkannya itu sedang dipeluk, tatapan dekat, Huang Mao tiba-tiba membanting, tidak terlalu ramah. Siapa kamu? Lepaskan Zhu Xinxin. Sisi lain Wang yang juga mengubah wajahnya dan berkata dengan marah. Dewi yang melihat pikirannya tertegun oleh pria lain. Dalam sekejap, Wang yang melupakan celah antara Huang dan Mao, dan berkata dengan marah, biarkan Jiang Bai melepaskan Zhu Xinxin. Sayangnya, bagi mereka, Jiang Bai menutup telinga dan tersenyum serta berkata kepada Zhu Xinxin, pagi ini, kamu tidak mengirim pesan teks yang mengatakan bahwa ujianmu sudah selesai, hanya karena aku sedang beristirahat, jadi aku akan datang menemuimu, makan bersama. Bagaimana dengan liburanmu? Bagaimana aku bisa mengajakmu bermain? Baiklah, terus terang saja, di hadapan begitu banyak orang, Jiang Bai mengucapkan kata-kata canggung seperti itu, masih melotot padanya, sehingga Zhu Xinxin yang telah kembali kepada Tuhan agak malu. Namun dia tidak melepaskan diri dari makna penolakan. Dia begitu sombong sehingga Jiang Bai berjongkok, menundukkan kepalanya, mengencangkan rok birunya, membuat gerakan seperti anak perempuan kecil, dan mengabaikan orang-orang yang hampir pingsan di sebelah mereka. Bab ke-70 dapat memainkan hari kecil. Nak, aku berbicara denganmu. Atas ketidaktahuan Jiang Bai, Huang Mao hampir marah, dan detik berikutnya akan maju bersama Jiang Bai. Namun, saat ini, dia tiba-tiba menemukan seorang pria muda dengan inci pendek dan jas hitam, dan wajahnya agak kurus. Dia berada di depannya, dan tangannya yang terentang dipegang di telapak tangannya dan tidak bisa digerakkan. Itu bukan orang lain, itu hanya hari kecil yang baru saja menghentikan mobil. Baru saja bergegas, saya melihat seseorang ingin memulai dengan Jiang Bai, bagaimana mungkin itu tidak jelas. Meskipun dia tahu bahwa dengan keterampilan Jiang Bai, tidak akan ada kerusakan. Tetapi apa identitas Jiang Ye? Bisakah Anda memulai dengan kalajengking kecil ini? Jika Anda mengatakan bahwa Anda akan kehilangannya, bukankah Anda kehilangannya? Ketika Su Jie menempatkan dirinya ke Jiang Bai untuk mengemudi, dia telah menyebabkan beberapa saudara tidak puas. Tentu saja, itu hanya sedikit rasa cemburu, tetapi dia juga keluar bersama tim Su Jie. Setelah datang dari kampung halamannya, dia mengikuti Su Jie. Hubungan campuran Jie sangat intim, Su Jie tidak bisa mengatakan apapun tentang pengaturan orang lain. Namun, dengan status Jiang Ye yang semakin tinggi dan tinggi, orang-orang yang sekarang melihat posisi mereka sendiri dapat melangkah lebih jauh. Jika Anda memberitahu orang lain bahwa Anda hadir, Anda dapat membuat Jiang Ye kehilangan diri Anda dan beberapa tangan campuran kecil, bahkan Jiang Ye. Tidak akan ada ketidakpuasan di hati saya, dan saya akan terus mengikuti wajah saya. Jadi tanpa ragu-ragu, Xiao Tian menembak, satu tangan memegang tinju yang lain. Bos, ayo pergi dulu, di sini saya akan menanganinya. Xiao Tian berdiri di sana dengan dingin dan menyipitkan mata dan berkata bahwa dia tidak mengembalikan kepalanya. Dia memegang tinju Huang Mao begitu keras sehingga pihak lain sudah berteriak dan berteriak lagi dan lagi. Seluruh orang itu turun. Oke, Jiang Bai tersenyum dan menjawab, dan tidak menganggapnya serius. Xiao Tian adalah rekrutan yang direkrut oleh Su Jie. Meskipun dia tidak jelas tentang kekuatannya, Su Jie harus menjadi pasukan khusus. Tidak ada telur lunak dalam campuran, dan beberapa huligan kecil datang ke langit. Tentu saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah kamu teman Xinxin? Pada siang hari, makan bersama. Jiang Bai tersenyum dan menatap Xiao Lanlan di depannya. Dia berkata bahwa satu tangan memegang pinggang ramping Zhu Xinxin dan tidak melepaskannya. Bukannya dia memiliki pemikiran khusus tentang gadis di depannya, tetapi karena dia adalah teman Zhu Xinxin, Jiang Bai tidak keberatan makan malam dengan pihak lain. Dia tidak ingin ada celah antara Zhu Xinxin dan teman-temannya karena penampilannya. Ini, bagus. Xiao Lanlan adalah pandangan sekilas pertama, lalu mengangguk konyol, secara tidak sadar tidak menolak. Dia sangat penasaran tentang siapa pria ini yang begitu dekat dengan Zhu Xinxin, dan dia jauh lebih tua dari mereka. Apakah itu pacar Zhu Xinxin? Tidak heran dia tidak melihat Gukai dan Wang Yang.
Kedua orang itu jauh lebih buruk daripada orang-orang muda di depan mereka. Apakah mereka dua anak yang belum dewasa? Kalau begitu, ayo pergi. Jiang Bai berkata sambil tersenyum. Setelah itu, saya membawa Zhu Xinxin dan membawa Xiao Lanlan dan pergi di bawah mata aneh semua orang. Mengenai rambut kuning itu, Jiang Bai tidak memperhatikannya. Halangi mereka, jangan biarkan mereka pergi. Huang mau berteriak dan berteriak pada sekelompok anak di sekitarnya. Halangi adikmu. Xiao Tian juga tidak diterima. Dia meninju wajah orang lain secara langsung, meninju rambut kuning itu ke tanah, matanya berdarah, dan berkedut di sana, tetapi dia tidak bisa memanjat. Mengenai orang-orang kecil yang berantakan di sekitar, Xiao Tian juga tidak diterima, mengulurkan tangan dan menjambak rambut, itu hanya satu kaki. Segera, pemandangan menjadi kacau. Saya melihat Xiao Tian terus bergerak di sana, menjatuhkan orang satu persatu. Namun, setelah lebih dari 1 menit berusaha, Jiang Bai, mereka baru saja berjalan ke sisi yang berlawanan, lebih dari selusin orang termasuk Huang Mao telah jatuh ke tanah, dan tidak ada yang bisa memanjat. Sampah. Dengan jijik, Xiao Tian berbalik dan berjalan pergi. Begitu anggun, memperhatikan gadis-gadis di kejauhan, berteriak dan berteriak lagi dan lagi. Bahkan Xiao Lanlan, yang melihat ke belakang, juga memiliki semacam tatapan yang tak terkatakan di matanya. Bos, kemana kita akan pergi? Xiao Tian datang ke Jiang Bai di samping mereka, mengulurkan tangan ke pintu mobil dan bertanya kepada Jiang Bai. Apakah Xiao Lanlan teman sekelas? Saya 2 tahun lebih tua dari Anda. Saya tidak tahu apa yang disukai anak muda Anda. Anda mengatakan kita akan pergi. Sama-sama, menarik. 2 orang ke dalam bus, Jiang Bai duduk di depan, dan Xiao Lanlan dan Zhu Xinxin berada di belakang. Jiang Bai tersenyum dan berbicara. Baiklah, benarkah? Kalau begitu saya harus makan steak. Xiao Lanlan memikirkannya dan segera berkata. Namun, Zhu Xinxin terdiam sejenak dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera Xinxin memilih untuk menyerah. Awalnya dia ingin mengatakan bahwa tempat manapun untuk makan, kedai makanan ringan di pinggir jalan itu enak, tetapi tiba-tiba teringat identitas Jiang Bai, takut Jiang Bai tidak terbiasa makan, jadi tidak berani berbicara. Hanya saja Xiao Lanlan mengatakan bahwa makan steak masih membuat Zhu Xinxin merasa sedikit tertekan. Saya mendengar bahwa harganya sangat mahal, saya berharap Anda belum pernah makan sebelumnya. Keluarganya ada di sana, hidup cukup ketat, belum lagi steak, biaya hidup menjadi masalah, setiap minggu adalah untuk menabung, yang bersedia mengeluarkan uang. Ini baru saja mengikuti Jiang Bai, yang seharusnya menjadi masalah besar, tetapi dia tidak tahu harus berpikir apa, dan segera berperan membantu Jiang Bai menghemat uang. Daging sapi, jumlahnya, Xiao Tian, apakah kamu tahu apa? Baiklah, kamu yang mengaturnya. Sejujurnya, Jiang Bai tidak benar-benar menyukai makanan barat, dan dia tidak mempelajarinya. Restoran barat rata-rata telah dikunjungi berkali-kali di masa lalu, tetapi memang benar bahwa Jiang Bai belum pernah ke tempat yang benar-benar mewah. Tentu saja, itu tidak begitu dipahami sekarang. Bagus, Xiao Tian mengangguk. Hal semacam ini, Jiang Ye hanya perlu mengakuinya, sedangkan untuk tempat makan, bagaimana aku bisa membuat Jiang Ye khawatir? Pada hari pertama Jiang Bai, dia melakukan banyak penelitian pada peta seluruh Tiandu. Dengan peningkatan kekayaan dan status Jiang Bai yang terus-menerus, Xiao Tian terus-menerus menebusnya, untuk clubhouse dan hotel sepanjang hari. Restoran, unit pemerintah, dan tempat-tempat penting terkenal, seperti beberapa harta karun. Lebih dari 10 menit kemudian, Jiang Bai dan Xiao Lanlan juga saling mengenal dan memperkenalkan nama itu sendiri. Sedangkan untuk yang lainnya, tidak banyak yang bisa dikatakan. Gadis kecil Xiao Lanlan tampaknya memusatkan seluruh pandangannya pada tubuh Xiao Tian. Dari waktu ke waktu, dia berkata kepada Xiao Tian dengan 2 kalimat, seolah-olah dia sangat penasaran. Mengenai hal ini, Jiang Bai tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Tian hanya tampak sedikit menyipitkan mata, membiarkan gadis kecil itu sedikit memujanya. Dalam waktu lebih dari 10 menit, Xiao Tian tiba di jalan yang ramai dan berhenti di jalan itu dan berkata, "Bos, di atas adalah restoran Prancis, itu yang terbaik di lingkungan ini. Saya mendengar bahwa itu cukup bagus. Steak di sini adalah daging sapi Kobe asli, meskipun kualitasnya tidak terlalu bagus, rasanya lumayan, dan reputasinya bagus."